Hello and welcome back to Over Driven. Kali ini kita dikasih kesempatan yang sangat spesial oleh Sunstar Prima Motor Siliwangi untuk mereview Pajero Sport. Seperti kita ketahui ya, di Indonesia pasar SUV leather frame seperti ini cukup digemari oleh orang Indonesia. Cukup banyak pemain yang ada di sini dan salah satunya adalah Pajero Sport yang sudah cukup lama ada dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, kali ini kebetulan Pajero Sport yang tipe Dakar, ini yang facelift. Bisa dilihat perbedaannya dari luar. Di depan cukup berbeda dibandingin sebelum pre-facelift. Pertama di lampunya, ini beda. Kalau dulu itu cuma di atas doang lampunya, sekarang dia udah mengikuti dynamic shield-nya Mitsubishi yang baru, jadi ada 2 cluster. Lampu utamanya di sini, dia BB LED. Di sini adalah LED DRL-nya. Kemudian di bawah ini adalah fog lamp. Terus ada lampu sen, serta yang di paling bawah ini adalah corner lamp. Jadi kalau ketika malam dan kalian belok gitu ya, ini akan menerangi. Kalau misalnya belok ke kanan, yang ini akan nyala, jadi sisi kanan kalian tuh jauh lebih kelihatan. Lanjut lagi, ini grillnya juga baru, disc bumpernya juga baru dibanding yang pre-facelift. Dan untuk tipe Dakar Ultimate yang di atasnya tetap ada fitur-fitur seperti adaptive cruise control dan lain-lain. Cuman karena ini tipe Dakar, ini masih yang belum biasa, belum adaptif. Tapi dia ada corner sensor dan ada headlamp washer juga. Kita ke samping. Nah, dari samping sekarang dia pakai pelek 18 inci, modelnya baru. Oh ya, untuk mesinnya masih sama seperti sebelum facelift, masih 4N51, tenaganya 181 horsepower dan torsinya 430 Nm. Buat yang tipe exit ke bawah, dia masih pakai tipe mesin yang lama 4D56. Kemudian ini di spion ada krom-kromannya juga di atas, di bawahnya plastik. Ada sennya juga. Dia udah keyless, dia juga ada footstepnya. Lanjut ke belakang, dia remnya udah cakram di bagian belakang. Dan kita lanjut lagi, yang berbeda lagi ada di bagian belakangnya. Yang mungkin kalian pertama kali notice ada lampunya. Ini lampunya beda dibanding yang versi sebelum facelift. Kalau yang sebelum facelift dulu panjang habis sini, sekarang dia udah enggak dan modelnya juga baru. Dia LED-nya, barnya tuh lebih tebal-tebal. Dan dia udah full LED kecuali lampu sennya. Jadi lampu ini kalau lampu kotanya di sini, lampu remnya kalau diinjak di sini nyala, ini lampu mundurnya dan di sini sennya. Nah, untuk bagasinya sendiri tipe Dakar ini belum dapat yang elektrik. Kalau yang Ultimate itu udah dapat yang elektrik dan bahkan bisa ditendang-tendang gitu kayak BMW kan. Ketika bangkunya dalam posisi tegak itu bisa muat beberapa ya 3 ransel kurang lebih atau koper-koper kecil lah muat lah di sini ya. Kemudian di bawah sini ada storage lagi. Kemudian ini merupakan baut untuk ban cadangan yang ada di bawah lokasinya. Kemudian di sebelah sini ada hook, ada juga di sebelah kanan satu lagi hooknya. Kemudian ini tempat toolkitnya. Dan di atas, nah di sini merupakan lampu untuk baris ketiga. Kurang lebih itu aja untuk eksteriornya. Sekarang kita lanjut ke interiornya. Oke, sekarang kita beralih ke interiornya. Kalau misalkan mau dilihat ya, kita mungkin lihat dari door trimnya dulu deh. Dari door trimnya tuh dia ada tweeternya di sini. Kemudian ini soft touch di bagian sininya nih, 2 bagian ini soft touch. Di sini ada pengaturan jendela yang 2 driver udah auto dan ada lampunya semua. Terus kalau ke bawah ada cup holder, sama ada door pocketnya, ada speaker, serta ada lampunya ini di mobil ini tuh. Ada lampunya walaupun warnanya warna putih ya, bukan warna merah kayak ya kayaknya merah lebih bagus aja gitu. Ada ini yang model retract dan ada yang di sini juga dan ini sangat membantu apabila Anda mau naik ya seperti yang saya lakukan tadi. Karena ini kan mobil agak tinggi ya walaupun ada footstepnya, ini tetap membantu. Ada sunroof untuk tipe Dakar, tapi buat tipe Dakar Ultimate itu nggak dapat sunroof, dia dapatnya entertainment. Lalu di sini spionnya sudah elektrokromatik. Ada mirror dan ada lampunya buat ngaca-ngaca malam-malam cantik bisa. Terus kita ke dashboardnya. Dashboardnya sebenarnya perubahannya nggak begitu jauh ya dibanding yang sebelumnya. Yang perubahan utamanya ada tuh di center konsolnya. Sekarang dia udah pakai electronic park brake. Baru juga ini head unitnya, modelannya kayak udah OEM Indes gitu. Dia udah ada support Android Auto sama Apple CarPlay. AC-nya dual zone sama seperti sebelumnya, cuman ini modelnya baru. Dan
kalau kita lihat ke sini, perubahan yang lagi adalah dia sudah full TFT speedometer. Jadi di sini ada mode-modenya, ada banyak. Ada 3 mode kalau nggak salah, termasuk fuel sama suhunya juga sudah digital. Di setirnya juga modelnya sebenarnya kurang lebih sama seperti yang pre-facelift, cuman dia ada perbedaan di tombol-tombolnya karena mengikuti si speedometernya yang baru. Jadi ada kiri kanannya sekarang. Di sini buat volume, di sini buat Bluetooth telephony, dan di sini buat cruise control. Cuman buat yang tipe Dakar biasa belum dapat adaptif. Yang adaptif itu di tipe Ultimate. Saklar lampu sama saklar wipernya seperti biasa, cuman sayangnya ini belum auto, walaupun dia ada fog lamp belakang juga ya, tapi sayang aja belum auto baik saklar lampu maupun saklar wipernya. Buat airbag dia lengkap, dia ada 7 airbag termasuk di pilar sama di kursi baris di depan baik supir maupun penumpang. Lalu di sini ada armrest dan konsol boxnya yang ya lumayan lah, cukup dalam buat naro-naro barang bisa. Di sini ada cup holder 2, di sini ada storage kecil buat naruh koin-koin bisa, mungkin sini bisa diangkat tuh. Jadi nggak lecet ke bagian bawahnya. Di sini ada bolong lagi ya buat naruh HP atau apa bisa. Sini ada USB. Dan sini ada 12 volt yang ada tutupnya seperti lighter. Kami awal juga ngira ini lighter, ternyata bukan, ini hanya dummy. Tapi kayaknya kalau mau dipasangin lighter bisa. Mungkin dipasang tutup gini biar kelihatan manly kali ya, jantan gitu, mobil laki. Ya padahal nggak ada hubungannya juga sih. Di sini ada aksen-aksennya silver termasuk di sini dan di kisi-kisi AC. Cuman sayang bahan dashboardnya ini masih belum soft touch ya, masih plastik biasa. Lalu di sini ada glove box yang tekan bukanya dan soft opening. Ukurannya juga ya desain lah, lumayan. Oke, mungkin di baris pertama cukup. Kita lanjut ke baris kedua. Aduh. Oke, aduh. Mobil ini tinggi ya. Ground clearance-nya 218 mm ya, jadi emang tinggi. Seperti di baris pertama, di sini ada pegangan lagi di pilar B-nya biar lebih manly. Lalu di sini ada AC-nya, hand gripnya model retract juga. Buat pengaturan double blower-nya di mana? Pengaturannya ada di sini, di dekat lampu. Jadi dia rapih tombol-tombolnya. Bagus. Lalu buat jaraknya sendiri ya, di jaraknya cukup jauh. Ini posisi duduk saya tadi nyaman dan dia masih sisa ya 5 jari buat kakinya. Di atas juga buat headroomnya ada sisa ya 4 jari lah ya. Cuman dia karena lantainya tinggi ya, jadi posisi di bawah kursi depan tuh agak sempit, jadi kaki kurang bisa masuk dengan leluasa. Tapi buat posisi duduknya sebenarnya ini ya cukup lah, cukup enak. Cuman sayangnya juga dia nggak bisa di sliding baris keduanya. Lalu ada fitur menarik di sini, ada colokan, ada power output yang kayak di rumah. Dia bisa 220 volt, 150 watt. Jadi kalau kalian mau ngecas laptop atau mau ngecas yang lain-lain bisa di sini, dan di sini juga tetap ada USB untuk ngecas HP. Ada 2 buah. Buat doortingnya kurang lebih sama kayak di depan, di sininya soft touch. Lalu ada di bawahnya ada cup holder sama ada door pocketnya yang walaupun lebih kecil bentuknya dari yang depan. Dan mungkin di baris kedua gitu aja, kita coba lihat baris ketiganya gimana. Nah, buat pelipatan kursinya dia dari sini, tapi dan dia sudah one touch tumble. Jadi sekali dipencet dia melipat, dan kita coba lihat sekarang baris ketiganya. Aduh, bentar ya. Sep. Nah, baris ketiganya ini sebenarnya kalau secara ruang masih ya, kepala masih ada lah sekitar 2 jari. Dan buat jarak kaki juga kalau misalkan ini lebih rebah ya masih bisa lah. Cuman masalahnya adalah di sini sangat dingklik sekali. Lihat jarak antara paha saya sama jok itu jauh banget. Jadi ya lebih sebenarnya kalau buat jalan-jalan dekat sih oke, tapi kalau buat jarak jauh mungkin lebih buat anak-anak ya. Soalnya posisinya ya kurang enak. Di sini ada lampu di bagian belakang. Jadi semua baris dapat lampu.
tetap dapat hand grip yang retract juga. Lubang AC-nya ada di kiri kanan. Di sini tuh ada seat belt buat baris kedua yang tengah nih, rapih dia. Dan di sini juga ada top tether. Ada 2 buah kiri kanan buat isofix-nya baby seat di mobil. Seat belt baris ketiga juga tetap 3 titik dan dia udah rapih. Ada covernya di sini. Terus di sebelah kanan ini ada cup holder 2 buah. Sayangnya di sebelah kiri nggak ada. Dan dia dapat satu lagi power outlet di sini. Jadi buat urusan cas mengecas, semua orang punya slot yang masing-masing, tidak perlu khawatir di sini. Oke, kurang lebih itu aja buat first impression kita mengenai Pajero Sport ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Sunstar Prima Motor Siliwangi atas kesempatannya. Kalau kalian ingin beli mobil Mitsubishi bisa kesini, kontak salesnya akan kami taruh di deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton Over Driven. Boleh di like jika kalian suka, boleh di share juga jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa di video Over Driven berikutnya. Dadah.